Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 DG 1 dan DG 2. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat ya, tetap semangat dalam belajar. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap jaga kondisi. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari UX dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kita sudah mengerjakan post test, tetapi ada beberapa yang belum selesai mengerjakan post test dan belum mengirim. Saya mohon hari ini juga dikumpulkan ya. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Kita flashback di materi UX dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Yang pertama yaitu untuk menyamankan pengguna atau user atau konsumen, di mana desain produk harus nyaman digunakan, harus nyaman dipandang, dan harus sesuai dengan fungsinya agar tepat sasaran. Yang kedua, menambah daya beli konsumen. Nah, di situ ada beberapa contoh yang kemarin saya share. Bentuk-bentuk atau desain yang indah atau bagus itu belum tentu nyaman digunakan, belum tentu nyaman untuk dipandang, belum tentu sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, dalam kita membuat sebuah desain atau produk, kita harus mempertimbangkan hal itu. Apakah nyaman atau tidak, apakah sudah sesuai fungsinya atau tidak. Yang kedua, tujuannya agar tidak salah tafsir, di mana nanti terdapat contoh-contoh atau hal-hal yang ada di sekitar kalian yang kadang membingungkan atau kadang kalian tidak paham ini sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Makanya desain produk harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak bermakna ambigu dan tidak membingungkan. Tujuannya untuk apa? Agar tepat sasaran, sesuai kaidah bahasa dan fungsi, serta menambah daya beli. Nah, nanti setelah kalian belajar ini, kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian apakah ada atau menemukan atau mengalami hal-hal yang seperti ini. Gitu ya. Kira-kira untuk UX dalam kehidupan sehari-hari ini sudah paham ya? Sudah masuk ya mindsetnya? Kalau sudah, kita lanjut ke UX design. UX design itu apa? Kaitannya dengan desain grafika itu bagaimana sih? Nah, proses dari desain user experience atau desain atau UX design itu ada 11 tahapan. Jadi ada 11 tahapan yang berorientasi kepada pengguna. Yang pertama di UX research. Yang pertama yaitu stakeholder interview. Jadi kita harus mengetahui atau kita mewawancarai melalui penelitian dengan stakeholder, di mana stakeholder ini adalah orang-orang atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan dari produk atau desain tersebut. Yang kedua adalah kompetitor atau benchmark review. Kompetitor ini adalah pesaing dari produk atau desain kita. Kemudian yang ketiga adalah building persona atau membangun karakteristik user yang disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikannya terhadap produk atau desain. Yang keempat, kebutuhan pengguna. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan penggunanya itu seperti apa. Kita berikan contoh, kita mau launching sebuah produk atau sebuah desain ya. Katakanlah kita membuat sebuah produk sepeda. Saat ini yang sedang marak itu sepeda. Nah, sepeda ini kita harus mengetahui target pasar kita itu siapa. Misalkan nih usianya remaja. Usia berapa? Remaja sekitar 13 tahun sampai 17 tahun, katakanlah seperti itu. Dan ini kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Fungsinya untuk apa? Apakah untuk hanya sekedar bergaya atau model atau untuk kesehatan? Kita harus paham betul. Dan kita mencari tahu pesaing-pesaing itu. Seperti itu kira-kira untuk UX research. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu UX design. Di mana UX design ini kita akan mempelajari tentang informasi, arsitektur, dan navigation. Informasi dan petunjuk tentang arsitek dan bentuk bangun. Jadi bentuk produknya itu seperti apa, kemudian desainnya itu seperti apa, itu akan
buat di proses UX design. Kemudian visual design diawali dari sketching, wireframe atau desain komputer sampai ke cetak atau proof. Nah, di sini adalah UI atau user interface. User interface ini adalah pekerjaan dari desainer grafis. Tetapi karena kalian di sini adalah desainer UX, maka dari itu kalian harus mengetahui proses dari awal sampai akhir. 11 tahapan ini kalian harus paham. Sehingga kalian tidak hanya dibekali dengan ilmu desain grafis, tetapi ilmu UX design. Gitu ya. Oke, yang berikutnya di UX design ini kita akan membuat prototype atau contoh produk atau desain yang sudah kita buat, kita cetak, kita buat contohnya. Jadi prototype itu lebih ke contoh produk ya. Jadi misalkan kita mau bikin kemasan, ya kita cetak kemasan itu sesuai dengan warna, sesuai dengan desain itu, kemudian dibuat hampir sama dengan aslinya. Jadi mereka orang itu akan melihat gambarannya, oh ya ternyata nanti jadinya kemasannya tuh seperti itu gitu ya. Kita lanjut. Nah, tahapan berikutnya adalah UX testing. UX testing ini adalah uji kelayakan ya. Jadi istilahnya itu UT. Nanti kita menyebutnya untuk di proses UX ini nanti namanya UT. UT adalah usability testing, di mana ini kita menguji kelayakan dari produk yang kita buat. Setelah kita membuat prototipe itu, kita melihat seberapa jauh produk ini layak untuk diproduksi atau layak untuk di launching. Nah, setelah kita UT, apabila terjadi kurang layak atau tidak layak, kita coba revisi dan kita ulang di proses desain. Nah, proses desain ini setelah kita revisi, kita prototype kembali dan kita UT-kan lagi atau diuji kelayakan lagi atau usability testing. Ya, baru setelah itu kalau memang tidak terjadi kesalahan atau ini sudah betul-betul layak untuk diproduksi atau di launching, baru kita ke tahapan berikutnya yaitu UX build atau membangun UX ya. Jadi di sini kita komunikasikan dengan develop atau pengembang atau pemesan dari produk itu. Kita komunikasikan, kemudian kita launching atau kita terbitkan ya produk tersebut. Nah, baru setelah itu kita analisis apakah produk ini sudah sesuai dengan target, apakah daya beli dari produk ini sudah sesuai. Kita lihat perkembangan dari produk tersebut. Apabila produk tersebut mengalami penurunan daya beli atau daya belinya rendah, berarti terjadi gagal fungsi atau kita terjadi produk gagal. Nah, setelah itu kalau memang terjadi produk gagal, kita kembali ke tahapan yang pertama, dimulai dari UX research, kemudian kita lanjutkan ke UX design, kita lanjutkan ke UT, usability testing, baru setelah itu kita launching kembali. Oke, ini adalah tahapan atau proses dari UX design. Paham ya sampai di sini ya? Ada 11 tahapan, jadi kalian harus mengetahui itu. Nah, pekerjaan kita ada di semua tempat itu. Kalian tidak harus menjadi desainer grafis yang utek-utek gambar. Kalian bisa di bagian UX research. Mungkin kalian potensinya ada di UX build. Mungkin kalian potensinya ada di UT atau usability testing. Semuanya bisa terjadi ya, sesuai dengan kemampuan atau bakat kalian. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses utuh dari user experience atau UX design ya, dimulai dari tahapan pertama, kedua, ketiga sampai ke 11. Dan ini sudah kita kelompokkan menjadi UX research, kemudian UX design, UX testing sampai ke UX build. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Lingkup pengetahuan UX. Di sini ada beberapa lingkupnya. Yang pertama computer science, cognitive science, sosiologi, dan human fact. Bentuk telepon yang pertama kali muncul, kemudian diperbaiki menjadi handphone
handphone Nokia seperti ini. Saya ambil sampel satu, dan sampai saat ini sudah ada pengembangan produk menjadi gadget ya. Jadi alat komunikasi yang pertama dulu sampai terjadi namanya produk gadget saat ini ya, seperti itu. Kemudian mouse ini juga sama, ini mouse-nya mouse zaman dulu ya, itu seperti ini, dan sekarang berkembang menjadi mouse dengan bentuk yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Lingkup pengetahuan UX di cognitive science. Cognitive science ini mempelajari tentang lebih ke perasaan manusia, kemudian otak manusia dalam berpikir, dalam merasakan, dalam mengingat, dan dalam belajar. Kemudian di sini manusia pun juga memiliki keterbatasan memori, keterbatasan dalam bekerja, dan keterbatasan dalam mengingat hal-hal lampau atau mempelajari hal-hal yang rumit secara bersamaan. Nah, disinilah kita mempelajari tentang cognitive science. Kemudian mata, antara mata, otak, kemudian perasaan, ini juga kita tidak bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Jadi semuanya terpusat pada satu tempat atau satu tujuan. Ini kadang kita lemah dalam hal itu, gitu ya. Oke, yang berikutnya sosiologi. Sosiologi ini kita bisa membandingkan desain web page ya, halaman web antara negara itu memiliki beberapa perbedaan. Kalau orang Cina dan orang Jepang ini memiliki kegemaran atau kesukaan dengan desain-desain yang ramai sekali. Beda dengan orang Indonesia, mungkin beda dengan orang Amerika atau orang Inggris. Nah, seperti itu. Sosiologi ruang lingkupnya seperti itu. Kita harus mengetahui setiap daerah itu memiliki memiliki kesukaan atau kesenangan atau karakteristik dari negara-negara itu. Gitu. Kemudian lingkup pengetahuan UX yang berikutnya adalah human factor. Nah, human factor ini itu hubungannya dengan usia atau tahapan-tahapan usia dalam menggunakan produk. Di sini ada contoh penggunaan produk handphone atau gadget di mana orang tua, anak-anak, dan teenager atau remaja ini memiliki tahapan atau memiliki karakteristik penggunaan gadget. Katakanlah orang tua menggunakan HP teenager atau remaja pasti akan bingung karena banyak sekali bentuk-bentuk atau fitur-fitur yang ada di dalam handphone itu yang remaja suka tetapi orang tua tidak suka. Ada juga anak-anak yang suka dengan tab atau bentuk yang besar, handphone yang besar, tetapi cenderung suka dengan lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang fun, berbeda dengan anak usia teenager atau remaja dan orang tua, seperti itu. Jadi human factor itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk atau desain tersebut gitu. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Mungkin kalian sambil melihat ya sebelum saya jelaskan dari angka 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada sebuah cerita ya, ada seorang ibu atau wanita sekitar usia 40 tahun sampai 50 tahunan. Di sini dia berbincang dengan seorang laki-laki menggunakan topi hitam, kemudian kaos putih dan celana jeans. Mereka membahas tentang entah itu alamat atau apa. Kemudian setelah itu tim sengaja untuk memisahkan mereka dan memisahkan perbincangan mereka dengan papan. Kemudian mengganti orang yang bertopi hitam dan bercelana jeans ini mengganti dengan orang yang menggunakan topi biru dan celana pendek krem. Nah, apa yang terjadi?
Di gambar ketiga, ternyata si ibu ini tetap melanjutkan perbincangannya tanpa melihat apakah orang ini sama atau tidak, tanpa melihat topinya warna apa, celananya warna apa. Yang dia tahu, dia berbincang dengan orang yang sama. Jadi dia merasa orang yang diajak bicara itu sama, menggunakan kaos putih. Nah, seperti itu. Intinya, dalam berpikir, mengingat, melihat, dan merasakan ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, itulah kelemahan dari manusia. Berbeda dengan hewan, kalau hewan itu lebih semua gerak refleks itu berbarengan. Ikan, katakanlah ikan. Ikan semua sirip bisa bergerak. Begitu juga mata, dia melihat. Nah, seperti itu. Itu memang memang sudah diciptakan seperti itu. Memang manusia mempunyai kelemahan di otaknya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Otak manusia itu memiliki kelemahan dalam berpikir, membaca, berinteraksi, dan perhatian. Jadi, keempat hal ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Tetap ada satu atau dua yang bisa dilakukan bersama, tapi keempatnya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Oke, dari materi-materi saya mungkin ini lebih mengerucut lagi dan kalian sudah mulai membuka mindset kalian tentang UX design itu. Jadi kita di desain grafika ini tidak hanya mempelajari tentang desain grafisnya saja atau menggambar saja, tetapi kita harus mempelajari mulai dari awal sebelum membuat gambar atau sebelum membuat desain itu sampai setelah desain itu jadi. Jadi kalian harus benar-benar paham itu, kalian harus tahu prosesnya seperti apa, sehingga nanti tidak terjadi namanya produk gagal atau desain kalian tidak digunakan, seperti itu. Nah, hubungannya dengan desain grafika adalah kalian akan menjadi UX designer, tidak hanya menjadi seorang desainer grafis. Gitu ya, kira-kira. Baik, mungkin saya akhiri sampai di sini. Materi saya hari ini cukup banyak ya, saya tidak memberi tugas hari ini, dan kalian saya harapkan untuk mempelajari di seminggu yang akan datang. Kemungkinan minggu depan akan saya berikan tugas atau webinar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.